Kepala Keamanan, saya Ketua OSIS Dogo Jun. Boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait pernyataan Anda? Ucap Dogo Jun ke Cheong Chan. Silahkan, sahut Cheong Chan mempersilahkan Dogo Jun bertanya. Mungkin terdengar sedikit menyinggung Anda, tapi ada peraturan murim di murim. Saya takut akan ada masalah bagian dari pemerintah yang harus tidak ikut campur dengan murid-murid di murim. Ucap Dogo Jun ke Cheong Chan sembari memberikan salam hormatnya. Aku yakin di antara kami ada murid yang tidak mau menerima perintah dari pegawai pemerintah. Di saat ini, mayoritas murid memiliki pemikiran yang sama. Mereka tidak dalam perlindungan lagi. Mereka ingin tahu bagaimana caranya melawan pendekar faksi ortodok di kehidupan nyata. Tapi memangnya mereka perlu bertemu preman di gang belakang? Pikir Dogo Jun menilai situasi pemikiran murid-murid yang ada di kelas yang sama dengannya. Saya tidak yakin kami yang masih muda dan naif ini akan mampu membantu Anda dengan benar. Itu pun semoga nanti tidak menyusahkan Anda. Lanjut ucap Dogo Jun mengutarakan pendapatnya atas tugas praktek yang disarankan oleh Cheong Chan. Menurut saya, kami tidak perlu patroli di gang-gang belakang yang gelap. Daripada melakukan itu, melatih ilmu pedang kami tentu lebih baik. Mana bisa kita berjalan bersama pihak keamanan? Apa kita keluar saja dari kelas ini? Ucap juga bisik-bisik para murid yang sejalan pemikirannya seperti Dogo Jun. Sudah kuduga bakal begini. Ucap Won Kang merespon tingkah yang dilakukan murid-murid yang ada di kelas yang sama dengannya. Hidup mereka tentram sekali. Ucap juga Yao Min juga merespon tingkah murid-murid itu. Dasar bocah-bocah ortodok tidak ada harapan. Sahut Suryong kesal akan tingkah murid-murid kelasnya. Dogo Jun, seberapa banyak yang kau ketahui tentang kota ini? Tanya Cheong Chan ke Dogo Jun sembari menahan Suryong agar tidak memarahi murid-muridnya. Kebanyakan dari kalian mungkin tinggal di lingkungan yang damai di sekitar perguruan ini. Tapi tempat ini nancang, sangatlah luas. Jika ada sisi yang terang, maka ada juga sisi yang gelap. Jumlah kasus kekerasan dan menghabisi terus meningkat di perkampungan kumuh Nancang akhir-akhir ini. Orang-orang banyak terluka karena konflik grup di murim. Bukankah keamanan juga mulai banyak yang terluka dan harus meminta bantuan Jiangxi murim? Tapi sampai sekarang belum ada bantuan yang datang. Lanjut ucap Cheong Chan menjelaskan ke Dogo Jun. Kenapa? Sahut Dogo Jun kaget merespon penjelasan yang diberikan Cheong Chan. Ada banyak sekali masalah penting di murim dan mungkin mereka hanya tidak punya waktu untuk mengurus masalah kecil. Tapi ketika grup-grup murim itu mengabaikan peringatan dari pemerintah, mereka selalu mengatakan hal yang sama. Undang-undang saling tidak ikut campur antara pemerintah dan murim. Maaf kalau membuat kalian tidak nyaman setelah mengatakan kenyataan ini secara langsung. Tetapi kalian tidak tahu betapa senangnya aku ketika mendengar tawaran guru baik Suryong. Kalau kalian mau membantuku, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian. Lanjut jelas Cheong Chan ke Dogo Jun dan ke semua murid yang ada di kelas itu sembari memberikan salam hormatnya. Kemudian scene berganti di pemukiman kumuh wilayah Nancang. Terlihat di sana ada Suryong bersama Cheong Chan sedang berjalan melihat kondisi di daerah yang kumuh itu. Bukankah kau bilang patroli akan dimulai beberapa hari lagi? Tanya Cheong Chan ke Suryong. Iya, hari ini aku mau lihat-lihat untuk persiapan, jawab Suryong. Jadi, kau memintaku untuk jadi pemandumu? Tanya lagi Cheong Chan ke Suryong. Ya, itu juga. Lalu, kita harus membicarakan rencana kita juga, ucap Suryong menjawab lagi pertanyaan dari Cheong Chan. Yang penting, pastikan selalu jalan berdekatan, sahut Cheong Chan ke Suryong. Aneh, kau antusias sekali, sama seperti bertemu para murid tadi. Sepertinya kau cukup terbiasa menghadapi situasi seperti ini, ucap Suryong menilai sikap yang terlihat dari Cheong Chan. Karena memang sudah bagian dari yuridiksiku. Dan tempat ini juga adalah tempat aku tumbuh saat masih kecil, sahut Cheong Chan ke Suryong sembari mendatangi sebuah tempat makan di sana. Tiba-tiba Cheong Chan melihat seorang ibu dengan anaknya yang berada di sekitar tempat mereka. Seketika ibu-ibu itu meminta maaf
sembari bergegas pergi meninggalkan Cheong Chan dan Suryong. "Kau tumbuh di sini? Aku baru tahu," sahut juga Suryong merespon ucapan Cheong Chan tadi. "Bukan hal besar, aku dulu hidup miskin di sini bersama ibuku." "Omong-omong, kenapa ibu dan anak tadi lari saat melihat kita?" tanya Suryong ke Cheong Chan. "Sepertinya mereka mengira kita adalah preman ortodok," jawab Cheong Chan. "Sepertinya itu karena tampangmu ya," sahut Suryong ke Cheong Chan. Mendengar ucapan Suryong itu, sontak saja sorot mata Cheong Chan menjadi sangat tajam melirik ke Suryong. "Cuma bercanda kok," sahut lagi Suryong setelah melihat ekspresi Cheong Chan yang kesal karena ucapannya tadi. "Langsung ke intinya saja. Pemukiman ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing dipimpin oleh faksi Crimson Tiger, faksi Great Bear, dan sekte Iron Head," ucap lagi Cheong Chan menjelaskan ke Suryong tentang situasi di daerah kumuh itu. "Mereka adalah faksi Murim yang kau sebutkan waktu pelajaran tadi," sahut Suryong. "Iya. Grup terbesar Crimson Tiger, tersangka utama di balik kekacauan di pemukiman ini adalah karena usaha mereka untuk menyatukan pemukiman. Semua anggotanya memiliki tato harimau merah di lengan mereka. Faksi Crimson Tiger tiba-tiba semakin besar setelah pergantian pemimpin 1 tahun lalu. Setelah mengganti pemimpin, mereka selalu mematuhi peraturan dan bertingkah seperti sekte Murim," jelas Cheong Chan terkait grup Crimson Tiger. "Setelah pergantian pemimpin, mencurigakan," sahut Suryong merespon penjelasan Cheong Chan tentang grup Crimson Tiger. Grup terbesar kedua, Great Bear, organisasi yang dibentuk oleh mantan pengembara yang dikenal sebagai Mighty Three Bear. Terang lagi Cheong Chan menjelaskan tentang grup Great Bear. "Mereka bakal susah diatasi karena punya banyak pengalaman sebagai mantan pengembara," sahut lagi Suryong. "Faksi terlemah di antara ketiganya Iron Head, kelompok yang dibentuk oleh penduduk asli pemukiman. Awalnya adalah sekelompok pengemis yang kemudian merekrut banyak anggota hingga menjadi sekte Iron Head yang sekarang," lanjut lagi jelas Cheong Chan ke Suryong tentang sekte Iron Head. "Tapi kenapa namanya norak sekali, Iron Head?" sahut Suryong mengomentari nama dari grup ketiga di pemukiman kumuh itu. "Pemimpin mereka memang agak dungu," jawab Cheong Chan. "Penduduk asli ya? Kau kenal dia?" tanya Suryong lagi ke Cheong Chan. "Dia adalah orang yang kejam. Dia memukul kepala pengemis yang membesarkannya hingga berakhir dan kemudian mendirikan sekte Iron Head," jelas Cheong Chan menjawab pertanyaan Suryong. "Pengemis? Si Iron Head itu? Apa dia tidak ada hubungannya dengan sekte pengemis?" tanya lagi Suryong. "Tidak semua pengemis di dunia adalah bagian dari sekte pengemis," sahut Cheong Chan menanggapi pertanyaan Suryong. "Benar juga. Sebenarnya, di beberapa area, klan Hao lebih berpengaruh dibanding sekte pengemis," sahut juga Suryong. Tiba-tiba, seorang wanita tua telah menyajikan 2 mangkuk mie ke Suryong juga Cheong Chan. Melihat itu, Suryong pun bingung karena ia dan Cheong Chan belum memesan apapun di sana. "Di sini hanya ada mie. Aku beritahu di awal, rasanya tidak enak," ucap Cheong Chan merespon Suryong yang kaget akan sajian mie dari wanita tua pemilik warung. "Apa maksudnya? Dia makan dengan lahap begitu?" gumam Suryong menilai tingkah Cheong Chan yang tidak sesuai dengan perkataannya. "Dicoba dulu saja," ucap pelan Suryong. Seketika saja tampang Suryong menjadi nggak karuan karena mie yang baru saja ia makan. "Sebagai gantinya porsinya banyak," lanjut lagi ucap Cheong Chan ke Suryong. "Aku ditipu nih. Kenapa kau tertawa bangga seolah sedang membawaku ke restoran terkenal? Di sini tidak jual minuman," tanya lagi Suryong ke Cheong Chan. "Ada minuman Zoye King, tapi harganya sangat mahal," jawab Cheong Chan. "Aku yang bayar, tenang saja." "Permisi," sahut Suryong lalu memanggil sang pelayan tempat makan itu. "Tunggu, biar aku yang ambilkan. Dia kesulitan mendengar," sahut Cheong Chan merespon Suryong yang ingin memesan sebuah minuman ke sang pemilik tempat makan itu. "Begitukah? Kalau begitu tolong bawakan beberapa botol," ucap lagi Suryong ke Cheong Chan. Setelah itu mereka pun melanjutkan pembicaraan mereka.
Seni bela diri dari 3 kelompok itu ada di level mana? Tanya Suryong. Kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat, tapi pemimpin faksi Crimson Tiger lumayan hebat. Aku pernah melihatnya dari jauh, dan aku tidak yakin bisa mengalahkannya, jawab Cheong-chan ke Suryong. Mendengar jawaban Cheong-chan itu, terlihat ekspresi Suryong menjadi sedikit kaget. Cheong-chan belajar bela diri dariku dan berlatih lebih keras dari siapapun. Saat ini, dia sudah melewati level 1 dan hampir mencapai level puncak, gumam Suryong tentang kemampuan bela diri Cheong-chan. Maka itu artinya faksi Crimson Tiger setidaknya sudah berada di level puncak, tanya Suryong lagi. Bisa jadi, sahut Cheong-chan. Master bela diri level puncak bergaul dengan kelompok preman di pemukiman kumuh. Sangat memungkinkan ada hal lain dari dirinya. Lanjut gumam Suryong memikirkan hal tentang pemimpin dari grup Crimson Tiger. Lebih baik kalau para murid tidak coba-coba cari gara-gara dengan pemimpin faksi Crimson Tiger, ucap Cheong-chan ke Suryong. Akan ku ingat baik-baik, apa ada selain faksi Crimson Tiger yang harus diwaspadai? Sahut Suryong sembari bertanya lagi ke Cheong-chan. Setelah pembicaraan mereka, lalu Cheong-chan pun permisi ke Suryong untuk pergi meninggalkannya karena ia masih ada kerjaan yang harus diselesaikannya. Oke, pergilah duluan. Aku akan lihat-lihat sebentar lalu pulang, ucap Suryong dengan senang mempersilahkan Cheong-chan pergi meninggalkannya di sana. Nenek, terima kasih makanannya. Orang itu yang akan bayar. Kapan-kapan aku kesini lagi, ucap Cheong-chan sebelum pergi meninggalkan kedai itu ke wanita tua pemilik kedai. Faksi Crimson Tiger, faksi Great Bear, dan sekte Iron Head sepertinya akan jadi pengalaman bagus untuk anak-anak di perguruan Azure Dragon, pikir Suryong dalam benaknya sembari terlihat Cheong-chan berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Tapi sekarang apa yang harus aku lakukan? Ucap sendiri Suryong, dan kemudian ia mengingat lagi perkataan Cheong-chan beberapa waktu lalu. Waktu kecil, aku ingin sekali menghabisi orang-orang seperti mereka saat sudah jadi kepala keamanan. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Pada akhirnya, mereka yang telah ditelantarkan dan diusir akan terus menderita. Orang-orang itu seperti kecoa. Mereka terus saja muncul, entah berapa banyak yang berakhir. Aku ingin membuat jalanan di sini menjadi jalan yang bisa dilewati orang-orang dengan rasa aman, ungkap Cheong-chan mengenai keinginannya ke Suryong. Tiba-tiba, Suryong mendengar sebuah keributan yang ada di luar tempat itu. Ada apa? Perkelahian? Ada tempat yang bagus buat mengamati tidak ya? Ucap Suryong sembari melihat ke lantai 2 yang ada di atasnya. Seketika, dengan sangat cepat, Suryong telah melompat ke lantai 2 tempat tersebut. Wanita tua yang melihat keahlian Suryong itu pun menjadi sangat terkejut karenanya. Sesaat Suryong melirik ke wanita tua pemilik tempat itu. Kemudian, ia pun memberikan senyuman manisnya ke wanita tua pemilik tempat makan tersebut. Setelahnya, Suryong pun melihat keluar dari lantai 2 tempat makan tersebut. Yang ternyata benar, ada sebuah perkelahian antar faksi yang terjadi di sana. Yang berkelahi itu adalah dari faksi Crimson Tiger melawan pemimpin faksi sekte Iron Head. Terlihat orang dari faksi Iron Head itu telah memberikan sentuhan hangatnya dengan telak ke pipi salah seorang anggota Crimson Tiger. Tiba-tiba, sebuah pisau dan sebuah kampak telah melesat cepat ke arah pemimpin faksi sekte Iron Head. Dengan sangat cepat juga, pemimpin faksi sekte Iron Head itu berusaha menghindari serangan yang datang ke dirinya. Lalu, ia pun membalas serangan itu dan memberikan sentuhan hangat dari siku lengannya ke salah satu orang yang menyerangnya tadi. Setelahnya, dengan sangat cepat, ia memberikan sundulan kepalanya tepat ke wajah salah seorangnya lagi yang juga tadi ikut menyerangnya. Lumayan juga, meski yang tadi itu bukan sebuah teknik, dia licik dan menunjukkan niat menghabisi yang kuat, pikir Suryong menilai kemampuan orang dari faksi sekte Iron Head itu. Anak-anak perguruan Azure Dragon perlu mempelajari hal-hal seperti itu sih, lanjut ucap Suryong. Iron Head, dasar maniak, hari ini kau pasti berakhir, ucap seorang yang bertubuh berotot dari faksi Crimson Tiger ke pemimpin faksi sekte Iron Head. Namun, dengan sangat cepat, pemimpin faksi sekte Iron Head itu membungkam mulut orang dari faksi Crimson Tiger itu
dengan lutut kakinya dengan sangat telak. Mendengar teriakan orang yang berotot itu, akhirnya Suryong pun mengetahui bahwa orang dengan potongan rambut pelontos itu adalah dari faksi sekte Ironhead. Dan juga terlihat orang yang berotot itu pun telah ambruk di sana. "Dia kabur, tangkap dia, jangan biarkan dia kabur lagi," teriak orang-orang dari faksi Crimson Tiger berusaha mengejar orang yang telah berhasil mengalahkan mereka. Setelah melihat kejadian itu, Suryong pun mengingat kembali ucapan Cheong tentang pemimpin dari faksi sekte Ironhead. Meski bela dirinya lemah, dia sangat berbakat dalam bertarung. Rasanya dalam artian tertentu dia menyedihkan. Iya, dia adalah orang yang bisa menjadi master bela diri dalam waktu singkat kalau diberi kesempatan, ucap Suryong juga mengingat ucapan dari Cheong. Lalu Suryong pun dengan sangat cepat telah turun dari lantai 2 tempat makan itu dan kemudian menyapa pemilik tempat itu. "Nenek, menurutmu bagaimana? Dari ketiga kelompok itu, mana yang akan menguasai dan mengatur pemukiman ini?" tanya Suryong ke wanita tua pemilik warung mie itu. "Atau bagaimana menurutmu kalau ada kelompok baru yang memimpin di sini?" lanjut ucap lagi Suryong bertanya ke wanita tua itu. "Mau sampai kapan kau bersikap tak acuh? Akankah kau baru mulai bicara kalau aku bertindak bahwa tempat ini adalah cabang klan Hao?" ungkap Suryong ke wanita tua pemilik tempat tersebut.